Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini kita berjumpa lagi untuk mendiskusikan satu topik yang sangat menarik dan jangan-jangan kita termasuk orang di situ itu ya, yaitu apa? Bahaya laten munafik itu. Apa sih yang dimaksud munafik? Munafik itu dalam hadis Nabi itu apabila ia dipercaya dia hianat. Apabila dia berjanji, dia pasti nggak tepati dan suka bohong. Itu munafik itu. Jangan percaya terhadap orang-orang yang hipokrit ini. Dan dalam Al-Quran, inilah yang paling bahaya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada pada lumpur neraka yang paling jahanam. Orang kafir tidak sampai sedalam itu nerakanya. Walaupun KTP kita Islam, tapi kalau munafik, nerakanya lebih hebat daripada orang kafir. Kenapa? Daya rusaknya munafik itu luar biasa itu. Diberikan kepercayaan, malah hianat. Wah, kelihatannya serius, ternyata bohong. Aku percaya, dia berjanji, meyakinkan, ternyata nggak tepat. Nah, inilah yang kita harapkan, bagaimana supaya kemunafikan ini kita gunting dalam sejarah kehidupan kita. Jangan pernah membiarkan mulut ini melakukan praktek-praktek hipokrit atau munafik. Jangan pernah tanda tangan, jangan pernah menulis sesuatu yang kebohongan. Kemunafikan itu sekali orang ditemukan munafik itu tidak akan pernah ada yang percaya. Jangankan malaikat, manusia pun juga nggak akan percaya kalau orang munafik itu kan. Dan munafik itu daya rusaknya sangat kuat. Maka itu pada masa Nabi itu ada dulu tokoh munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Waduh, inilah yang memprovokasi Nabi sampai heboh. Aisyah difitnah untuk melakukan selingkuh katanya. Padahal itu ada kasusnya kan. Aisyah gilirannya ikut mendampingi Nabi dalam medan perang tertentu. Ya, Aisyah pergi buang air jauh-jauh dari masyarakat tentara kan di situ supaya aman. Nah, begitu pulang naik ke dalam tandunya itu kayak kelambu di atas punggung unta kan. Lupa kalungnya di tempat buang air besar tadi. Lari ke situ Aisyahnya. Tapi mana ya? Udah agak-agak gelap. Akhirnya dapat juga. Begitu pulang ke tempatnya, untanya dan pasukannya Nabi udah pulang. Sendirian di situ menjelang maghrib. Pintar juga Aisyah, dia nggak, pasti aku dicari. Begitu ada prajurit yang menyisir, siapa tahu ada barang tertinggal, dapat. Nah, kamu naik aja di atas punggung untaku. Prajurit itu yang menuntun untanya, dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat itu? Wah, diviralkan. Pokoknya istrinya Nabi namanya Aisyah itu melakukan perselingkuhan dengan prajurit. Akhirnya Nabi pada waktu itu sangat terpukul. Lalu Nabi itu menganggap bahwa ini nggak bagus. Ini fitnah ini. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Turun ayat 7 ayat membersihkan namanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka terjadilah apa yang disebut di dalam kegiatan itu sebagai fitnatul kubra. Nggak boleh kita ulangi lagi apa yang pernah dilakukan Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Itu sampai ayat itu turun untuk membersihkan nama baiknya Aisyah pada waktu itu. Nah, jadi para pemirsa, saya ingin mengingatkan kembali ya bahwa kemunafikan itu racun di dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana ada orang munafik, pasti di situ ada sumber persoalan. Di mana ada munafik, di situ ada keresahan. Pokoknya di mana ada orang munafik itu, pasti di situ ada konflik. Bahayanya kemunafikan seperti itu. Nah, bulan suci Ramadan ini para pemirsa, mari kita membersihkan diri kita daripada segala macam bentuk kemunafikan. Tertulis, lisan, atau sikap. Jangan sampai nanti mengadopsi sifat-sifat kemunafikan, sebab dunia akhirat kita akan celaka. Semoga ada manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.